Selain permasalahan yang dibuat oleh Johann Liebert, pertentangan Dr. Kenzo Tenma dan Johann Liebert juga termasuk konflik utama di anime Monster. Nilai-nilai yang mereka percayai, perilaku dan pola pikir mereka konsisten bertentangan dari episode 1 sampai 74. Garis besarnya penonton tahu bahwa Johann adalah seorang psikopat dan Dr. Tenma sebaliknya. Tapi, apa itu sebenarnya kebalikan dari psikopati? Pertentangan mereka tidak hanya sebatas perbedaan kepedulian atau pendapat di permukaan. Namun lebih dalam lagi, konflik mereka juga terjadi secara psikologis. Mari kita cari tahu akar pertentangan mereka yang terjadi di level psikologis. Untuk bisa memahami, tidak hanya sebagian sudut pandang Johann, tapi juga sebagian sudut pandang Dr. Tenma. Abigail Mars yang merupakan seorang neuroscientist dan psikologis menjelaskan dalam salah satu wawancara di channel Big Think bahwa psikopati adalah kondisi klinis seseorang, bukan penyakit. Saat ini psikopati diyakini sebagai kondisi khusus di dalam otak yang mempengaruhi proses berpikir, belajar, dan memahami hal-hal yang melibatkan fungsi otak. Berarti termasuk juga mempengaruhi bagaimana seseorang merespon apa yang terjadi di dalam ataupun di luar dirinya. Psikopati adalah kondisi otak yang berbeda dengan otak orang-orang normal. Dan karena kelainan kondisi yang berbeda inilah, respon dan perilaku psikopat berbeda dengan orang normal. Ada 3 sifat yang membentuk psikopati. Yang pertama, tidak berperasaan. Yang mana mereka mampu menyakiti orang lain, merugikan orang lain untuk keuntungan pribadi. Psikopat benar-benar melihat orang lain sebagai hal yang tidak berarti sama sekali. Seperti yang Johann lakukan ketika membunuh setiap orang tua asuhnya atau ketika dia membunuh pencuri yang dia sewa. Kedua, cenderung melakukan berbagai macam agresi atau yang bisa lebih mudah kita pahami sebagai serangan. Agresi adalah tindakan yang bertujuan untuk menyerang orang lain secara fisik, verbal, atau psikis. Dan ada 2 kategori dari agresi. Yang pertama, agresi reaktif, yaitu ketika seseorang menumpahkan amarah ke orang lain, berkelahi, atau menghina orang lain. Yang kedua, agresi proaktif, yaitu serangan yang disengaja untuk tujuan tertentu. Agresi proaktif adalah keunikan psikopat, misalnya mengancam atau menyebarkan rahasia seseorang agar orang itu mau melakukan apa yang dia minta. Seperti yang Johann lakukan kepada 2 polisi yang diam-diam menjual narkoba yang mereka sita. Johann mengancam akan melaporkan mereka sehingga 2 polisi itu mau melakukan apa yang Johann suruh. Ketiga, berani dan tidak adanya rasa bersalah. Psikopat tidak memiliki rasa takut, tidak mengerti kenapa orang lain merasa takut, tidak menyadari ketika orang lain merasa takut. Bagi mereka, apa yang perlu ditakutkan? Dan karena inilah tindakan mereka justru menimbulkan rasa takut kepada orang lain. Resiko atau hukuman tidak terlalu berpengaruh untuk mereka, karena mereka tidak merasakan penyesalan sama sekali. Seperti ketika Johann yang tidak takut sama sekali di hadapan pistol, atau berjalan di pinggiran rooftop sebagai permainan. Tidak adanya penyesalan setelah mencelakai sekumpulan orang di panti asuhan ataupun di perpustakaan yang ia bakar. Sisanya kalian mungkin bisa temukan sifat-sifat psikopati lain di diri Johann dari informasi yang sudah pernah kalian baca atau tonton di tempat lain. Sekarang, apa yang ada di dalam diri Dr. Tenma yang menimbulkan pertentangannya begitu kuat melawan Johann? Pengertian altruisme berbeda-beda dari banyak peneliti, seperti perilaku merusak diri sendiri yang dilakukan demi keuntungan orang lain, atau diartikan sebagai orang yang lebih mementingkan hasil di diri orang lain daripada hasil untuk mereka sendiri. Orang yang memiliki perilaku altruisme disebut altruis. Para altruis adalah mereka yang murni melihat semua manusia memiliki arti dan nilai yang setara. Karena itulah lebih masuk akal bagi mereka untuk menolong atau memberikan keuntungan yang sama daripada merugikan orang lain. Supaya kita mudah mengenal seperti apa itu tindakan altruisme, sudah dijabarkan oleh salah satu profesor psikologi sosial politik yang bernama Baltar. Perilaku seseorang dianggap altruistik haruslah menguntungkan orang lain, dilakukan sukarela, dilakukan dengan sengaja, keuntungan untuk orang lain menjadi tujuan utamanya, dilakukan tanpa mengharapkan hadiah atau penghargaan balik. Sekarang kita lihat Dr. Tenma. Dia dengan sengaja, secara sadar dan sukarela, memutuskan untuk memilih menyelamatkan Johann dibanding wali kota yang saat itu juga butuh dioperasi. Karena baginya, nyawa Johann yang saat itu masih anak-anak sama besarnya dengan nyawa wali kota. Memang tindakannya ini juga bercampur dengan rasa bersalah, karena sebelumnya dia mengoperasi penyanyi opera atas perintah direktur rumah sakit, yang menyebabkan dia tidak jadi mengoperasi suami ibu ini, seorang pria Turki yang kecelakaan, dan sebenarnya sudah sampai lebih dulu di rumah sakit dibanding penyanyi opera. Ada rasa bersalah dan rasa ingin menebus kesalahannya dengan menyelamatkan Johann dibanding wali kota.
Tapi apa yang menyebabkan dia merasa bersalah? Di saat semua orang di sekitar dia tidak ada yang merasa bersalah. Ini sesuatu di dalam dirinya yang tidak dia sadari sampai dia melihat teriakan ibu yang kehilangan suaminya, sampai dia mendengar Eva mengatakan bahwa nyawa manusia tidak diciptakan setara. Barulah dia menyadari bahwa selama ini dia tidak pernah membedakan nilai nyawa manusia. Dan lewat Yohan, dia ingin memulai untuk berpegang pada keyakinan itu dengan kesadaran penuh. Dia bahkan menerima semua kerugian yang dia alami karena menyelamatkan Yohan tanpa mengharapkan apa-apa dari Yohan. Dia murni ingin menyelamatkan kehidupan yang dimiliki Yohan. Inilah yang menjadikan Dr. Tenma sebagai salah satu representasi terbaik dari contoh seorang altruis. Ironisnya, dia memulai perjalanan altruismenya ini dengan menyelamatkan seorang psikopat, yang akhirnya setelah dia tahu kejahatan apa yang Yohan lakukan, dia pergi dengan niat membunuh Yohan. Tapi indahnya, takdir membuat perjalanan membunuhnya ini justru berisi penuh dengan tindakan altruistis, yang mana dia akhirnya bisa hidup dengan berpegang teguh kepada nilai yang dia percayai sepenuhnya. Kesempatan yang tidak dia dapatkan ketika dia masih di dalam rumah sakit milik Heinemann, menyelamatkan pelaku teroris yang terluka, mengoperasi nenek ini, menolong banyak pasien, dan imigran ilegal. Semua yang dia lakukan itu sesuai dengan ciri altruisme dari Baltar tadi. Tapi kenapa dia sempat mengatakan, bukankah ini bertentangan dengan kalimatnya sendiri yang mengatakan bahwa nyawa manusia setara? Apa yang membuat dia mengatakan seseorang pantas mati? Dan Safiro, seorang direktur di program negosiasi internasional Harvard, dalam wawancara di channel Big Think menjelaskan bahwa tantangan utama dari menyelesaikan konflik adalah bagaimana kita mengatasinya. Tiap kali dihadapi masalah, jawaban tercepat kita muncul dari rasionalitas kita. Tapi di balik rasionalitas ini, ada bagian lain yang juga ikut menghadapi konflik itu, yaitu sisi emosional. Kita jadi marah, orang lain juga ikut marah. Tapi bagian rasional dan emosional ini masih bukan pusat utama kenapa kita berkonflik dengan orang lain. Apa pusat utamanya? It's identity. Hal-hal yang mendorong konflik emosional kita adalah ketika identitas diri kita sendiri yang kita percayai terancam oleh orang lain. Momen ketika direktur rumah sakit mengancam apa yang Dr. Tenma percayai dan apa yang dia pedulikan, dia langsung mengalami konflik emosional yang menyebabkan dia marah dan tidak terima. Di momen ini juga seseorang akan langsung memiliki pemikiran yang berbahaya, yaitu melawan kelompok tertentu, sekaligus menyerang nilai-nilai dari kelompok tersebut. Seperti sikap yang ditunjukkan Dr. Tenma ketika dia ingin melawan direktur, peraturan rumah sakit, beserta nilai-nilai yang dianut rumah sakit tempat dia bekerja, bahwa mereka lebih mendahulukan orang-orang yang menguntungkan rumah sakit untuk disembuhkan demi pemasukan dan kepopuleran rumah sakit. Ada 3 karakteristik dari tindakan melawan kelompok ini yang dijabarkan dan Safiro. Ketika ancaman terhadap identitas dan keyakinan di dalam diri seseorang terjadi, hal pertama yang akan timbul adalah permusuhan, pembenaran diri, barulah muncul perlawanan kepada kelompok itu. Pemikiran bahwa ini tentang aku, Dr. Tenma, versus rumah sakit dan orang-orang di dalamnya, beserta nilai-nilai mereka. Di posisi ketika Tenma merasa harus melawan itu semua, demi menjaga apa yang dia percayai dan yang dia anggap benar, demi melawan dan mematahkan nilai-nilai lawannya, dia membalikkan serangan dengan seakan mengatakan bahwa kalian yang membeda-bedakan nilai nyawa manusialah yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Tapi yang keluar dari mulut dia saat itu adalah, Abigail Mars menyampaikan bahwa kebanyakan orang menganggap seorang altruis sebagai orang yang suci, tidak pernah marah atau bahkan dianggap sebagai malaikat. Tapi kenyataannya, mereka manusia biasa yang pasti pernah marah, kesal karena perkataan atau perlakuan orang lain terhadap mereka. Mereka bisa dan pernah marah. Setiap emosi di dalam diri kita sebagai manusia butuh untuk selalu diekspresikan. Menekan emosi bukanlah cara terbaik untuk mengatasi diri kita yang sedang emosional, apalagi emosi negatif. Menekannya hanya akan membuat emosi itu menjadi lebih buruk. Positif atau negatif, setiap emosi butuh diekspresikan. Yang perlu diperhatikan sebelum mengekspresikan emosi adalah memastikan bahwa saat melakukannya, kita tidak menyakiti orang lain atau diri kita sendiri. Apa yang dikatakan Tenma saat itu adalah ekspresi kemarahannya. Apakah dia salah mengekspresikannya seperti itu? Yang bisa aku katakan, dia sudah melakukan yang terbaik. Dia luapkan kemarahannya ketika tidak ada orang lain di sekitarnya selain Yohan. Yang dia tahu, Yohan sedang
sedang dalam keadaan tidak sadar. Meskipun mengatakan mereka harus mati, kenyataannya dia tidak benar-benar memiliki niat untuk membunuh mereka. Toh pada akhirnya kalau Johan tidak mendengar apa yang Tenma katakan, ekspresi kemarahannya ini tidak akan menyakiti siapapun, tidak juga menyakiti dirinya sendiri. Setelah dia selesai meluapkan isi hatinya, dia kembali menenangkan diri dan berharapan baik untuk Johan. 頑張って生きるんだぞ。僕は全てを失ってまで君のオペをしたんだ。そうまでして僕が君を生き返らせたんだから。 Tidak akan ada yang terluka dari ekspresi kemarahan sesaatnya tadi. Tapi sayangnya, saat itu Johan mendengar dan memahami dari sudut pandang psikopatinya. Sampai akhir, Tenma masih memegang keyakinan ini. Kesetaraan hidup manusia yang sama besarnya. Itu inti keyakinan yang menjadi identitasnya. Berhadapan dengan Johan beserta identitas yang dibawanya. Tapi apa sebenarnya identitas Johan? Apa yang dihadapi Tenma di scene ini? Sebagai psikopat, sudah settingan awal Johan yang memandang nyawa manusia tidak ada artinya. Tapi di dalam kepalanya tidak hanya itu. Dia punya self-aware atau kesadaran diri untuk mengerti bahwa ada masalah di dalam pikirannya. Bahwa dia memang lebih berbahaya dibanding yang lain. Dia sadar bahwa sebutan monster memang cocok untuknya. Dia menyaksikan orang di sekitarnya pun juga melihat dia dan memperlakukan dia seperti itu, termasuk Anna. Ketika dia memberikan kesempatan kepada Anna untuk menghancurkan monster ini, yaitu dirinya, dia melihat bahwa Anna mampu menarik pelatuk dan itu adalah bukti untuknya meyakini bahwa dirinya memang seorang monster. Ini membuatnya berpikir bahwa dia adalah salah satu orang yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Ditambah lagi kekeliruan dia yang berpikir bahwa pengalaman Anna di Rose Mansion adalah pengalaman dirinya yang membuat dia terus-menerus melakukan banyak hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Setelah menyadari kekonyolan dirinya, dia berencana bunuh diri. Tapi kenapa dia tidak memilih mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri? Bukankah itu lebih cepat untuk rencana bunuh dirinya ini? Ada dua asumsi yang kita dapatkan di sini. Pertama, fakta bahwa dia tidak menarik pelatuk sendiri ke kepalanya mungkin karena dia tidak sanggup. Kenapa? Karena barangkali jauh di lubuk hatinya, sama seperti manusia lain, dia ingin tetap hidup. Meskipun dia tahu dirinya adalah monster yang berbahaya. Karena itu dia serahkan ke Dr. Tenma, yang juga sedang mengincar untuk membunuhnya. Menyerahkan urusan kematiannya kepada Tenma juga bisa sekaligus sebagai caranya menunjukkan kepada Tenma bahwa manusia tidak setara, bahwa memang ada orang-orang yang seharusnya disingkirkan atau lebih baik tidak ada di dunia ini. Jika Tenma berhasil membunuhnya, pemikiran ini akan tertanam di diri Dr. Tenma meskipun setelah Johan akhirnya meninggal. Selain itu, bunuh diri di tangan Tenma membuat dia punya kesempatan untuk membuktikan sekali lagi bahwa dirinya memang seorang monster. Kita belum punya bukti untuk yang pertama, jadi asumsi yang kedua lebih bisa kita pegang untuk sekarang. Monster yang seharusnya tidak hidup di kalangan manusia. Kehidupannya tidak setara dengan yang lain. Dia tidak pantas hidup karena ada kehidupan lain yang lebih pantas diselamatkan dibanding dirinya. Itu keyakinan yang melekat dan menjadi identitas Johan di dalam kepalanya. Berkonflik dengan keyakinan yang menjadi identitas Tenma, bahwa ia yakin semua kehidupan manusia setara, yang artinya tidak ada yang tidak pantas hidup. Semuanya pantas untuk hidup. Tapi apakah termasuk monster seperti Johan? Jawaban ya atau tidaknya ada di jari Tenma yang gemetaran di pelatuk pistol. Jika dia memilih untuk tidak menekan pelatuknya, dia bisa terus berpegang kepada keyakinannya bahwa manusia setara. Tapi jika dia menarik pelatuknya, berarti dia menyetujui bahwa memang ada nyawa yang lebih baik disingkirkan. Fakta bahwa Tenma tidak bisa menembak Johan, betapa dia tahu bahwa manusia di hadapannya benar-benar akan kehilangan hidupnya jika dia menarik pelatuk, menunjukkan bahwa sampai di momen ini dia masih melihat Johan sebagai manusia. Seberapapun berbahayanya Johan, berapa kali pun dia sendiri menyebut Johan sebagai monster, jauh di lubuk hatinya dia tidak benar-benar melihat Johan sebagai monster, tapi sebagai anak laki-laki yang pernah dia selamatkan karena keberhargaan nyawanya. Sisi emosional dia yang sadar bahwa dulu dia yang menyelamatkan manusia ini. Sekarang dia ingin mengirimkannya kembali kepada kematian, sementara dia tidak merasa berhak atau pantas untuk melakukan itu. Setelahnya takdir turun tangan, mengirimkan seseorang untuk menembak Johan dan meleset. Tenma berhadapan dengan situasi yang menuntut pembuktian dari keyakinannya lagi. Jadi meskipun itu Johan, bukankah nyawanya tetap harus diselamatkan lagi?
Perjalanan Tenma juga bisa dikatakan perjalanan yang menentang identitasnya sendiri. Melakukan perjalanan itu dengan niat membunuh Johan karena berpikir Johan seharusnya mati. Dengan begitu ada banyak nyawa yang terlindungi dari kejahatan yang bisa dibuatnya. Namun dirinya sendiri tidak pernah mampu setuju dengan niat ini. Dia mengesampingkan keyakinannya untuk mau memutuskan membunuh Johan. Pada akhirnya dia mengalah untuk melawan keyakinan yang telah menjadi identitasnya ini. Kemudian menyelamatkan Johan lagi. Lalu apa yang terjadi dengan identitas Johan? Dia menyaksikan akhirnya ada seseorang yang tidak melihatnya sebagai monster. Bukankah ini akan membuat dia menanyakan kembali, apa benar dirinya seorang monster? Apa dia dan semua orang selama ini salah telah mengira dirinya monster? Karena ada bukti, yaitu Tenma, yang menyangkal keyakinan itu. Dia akan mulai meragukan pemikiran dirinya adalah monster. Sama seperti ketika dia terbangun dari pemikiran bahwa dialah yang ada di Rose Mansion dan kenyataannya tidak. Dia juga akan terbangun dari pemikiran bahwa dirinya adalah monster dan kenyataannya dia bukan monster. Dia manusia yang nyawanya sama berharganya dengan Anna, Tenma, dan yang lainnya. Kalau bukan monster, lalu siapa dirinya? Tenma sudah mencari jawabannya selama Johan di rumah sakit. Dengan menemui ibu Johan, akhirnya ibu Johan memberitahu nama asli Johan dan Anna kepada dokter Tenma. Dan Tenma kembali ke Johan untuk memberitahukan itu. Apa selanjutnya setelah ini? Johan sudah sadar bahwa bukan dia yang di Rose Mansion. Tidak ada alasan dia untuk lari dari Franz Bonaparte lagi. Lagi pula Franz sudah meninggal. Johan juga sudah menyaksikan kejadian yang menyangkal keyakinan tentang dirinya adalah monster. Dan siapa dirinya cepat atau lambat akan disampaikan oleh Tenma dari informasi yang Tenma dapatkan dari ibu Johan. What else? Bukankah yang tersisa hanyalah tinggal Johan hidup sebagai manusia dengan identitas aslinya? Tenma akan beritahukan nama asli Johan ke kepolisian, Johan akan punya akte kelahirannya, sisanya Johan akan diproses dengan hukum yang berlaku. Apakah Anna yang akan jadi pengacaranya? Bisa jadi tidak, karena butuh waktu bagi Anna untuk memiliki izin resminya sebagai pengacara. Sementara sidang Johan mungkin akan segera berlangsung, tapi tidak menutup kemungkinan Anna bisa menjadi pengacara Johan karena adanya pihak yang memberikan jalan, misalnya Lunge. Yang jelas, analisis kita membawa kita kepada kesimpulan bahwa tidak ada lagi alasan bagi Johan untuk lari. Dari apapun itu, dari Franz Bonaparte ataupun dari identitasnya sendiri. Tenma juga berdamai dan telah berhasil mempertahankan keyakinannya. Dari ending terbuka anime ini, kita sebagai penonton hanya bisa mengharapkan kali ini Johan bisa mendapatkan kehidupan yang menjadi haknya, meskipun tidak sebebas Anna dan harus memulai dengan bertanggung jawab akan semua tindakan kriminal yang sudah dia lakukan. Tapi setidaknya kali ini tidak ada lagi sosok Franz yang ingin mengambil hidupnya untuk penelitian, atau ibunya yang membuat keberadaannya sebagai anak laki-laki dianggap tidak ada. Keberadaannya sudah diketahui semua orang, dia tahu Anna akan hidup dengan aman, dan dia tidak perlu lari dari apapun lagi. Just life.